Di tengah terjangan badai COVID-19, pemerintah dengan sigap membuat berbagai kebijakan. Salah satunya Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan atau GTPP COVID-19 nomor 9 tahun 2020 tentang kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19 tertanggal 26 Juni 2020. Layaknya new normal, sesuai dengan surat edaran tersebut, beberapa kegiatan masyarakat dilaksanakan dengan selayaknya sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dicantumkan di surat edaran tersebut. Seperti contohnya menaati protokol-protokol kesehatan, boleh jadi dengan kebijakan ini beberapa sektor perlahan mendapat angin segar kembali. Namun sayangnya, kebijakan itu justru seperti jebakan untuk masyarakat terutama pada anak-anak. Angka positif tak kunjung turun namun terus meningkat seiring peraturan tersebut dikeluarkan. Anak-anak yang terinfeksi memiliki tingkat virus yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang dewasa yang dirawat di rumah sakit. Kemungkinan jumlah anak positif dan meninggal akibat SARS-CoV-2 jauh lebih banyak mengingat Ikatan Dokter Anak Indonesia telah melakukan metodologi pengumpulan data secara manual. Masalahnya, tak semua daerah di Indonesia punya cukup dokter anak. Sementara ada pasien anak yang dirawat oleh bukan dokter anak dan memiliki angka pasien yang cukup tinggi. Karena hal itu tentu saja membuat semua orang tua khawatir dan waspada untuk melindungi anaknya dari bahaya COVID-19. Orang tua membawa anak keluar untuk sekedar mencari ketenangan di akhir pekan bukan suatu kegiatan yang buruk. Namun karena adanya pandemi COVID-19 ini, kegiatan itu membuat orang tua kembali berpikir untuk mengajak anaknya keluar rumah. Tidak memberikan anak-anak berkeliaran di luar, yang pertama. Tidak berkumpul, baik dengan teman, dengan siapa saja, di luar lingkungan. Terus meskipun di rumah, antara menggunakan alat makan, menggunakan semua peralatan itu, harus semuanya dalam keadaan bersih. Merasa anak-anak menjadi sasaran penyebaran COVID-19 yang tinggi, selain para orang tua, anak-anak sendiri pun juga memiliki rasa khawatir dan takut terhadap bahayanya virus corona ini. Karena COVID-19 dapat mengancam dirinya kapanpun dan dimanapun. Menurut saya, dengan diterapkannya new normal, semua orang diwajibkan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Itu pula dengan anak-anak. Dengan mengikuti protokol kesehatan, risiko anak-anak untuk terkena dapat dikurangi. Agar lebih aman, anak-anak dihimbau untuk tetap berada di rumah, kecuali ada keperluan yang penting. Sebagai anak-anak, saya merasa was-was dan khawatir. Anak-anak yang harusnya menjadi penerus bangsa, malah terhambat virus COVID-19. Saya harap virus COVID-19 dapat segera berlalu agar kita bisa beraktivitas kembali seperti semula. Dengan merebaknya kasus positif terutama bagi kalangan anak-anak yang seringkali jadi korban. Untuk itu selalu terapkan protokol kesehatan yang berlaku dimanapun dan kapanpun kita berada. Della Puspita, Madya Padma TV.